Saat pria itu mengambil foto SIM-nya, kebiasaannya berbalik mengejutkan fotografer. Ia kemudian pergi ke meja pendaftaran untuk mendaftar tahap ketiga ujian mengemudi. Namun, ia diberitahu bahwa janji temu tersebut baru 5 minggu sebelumnya. Sebagai orang yang berprinsip, ia tidak ragu-ragu. Ia segera mengeluarkan sejumlah uang tunai dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada petugas. Wanita itu, setelah berbicara dengannya, dengan cepat menyelipkan uang itu ke kerah bajunya. Pria itu tersenyum pasrah. Ternyata, di usianya, ia mengikuti ujian mengemudi hanya untuk mendapatkan identitas resmi dan membuka rekening bank sendiri untuk menyimpan tabungannya. Hari ujian tiba dengan cepat. Ia mengendarai limusin bank hitamnya ke pusat ujian, menyapa penguji dengan senyuman. Namun, penguji itu memiliki ekspresi dingin dan serius. Karena gugup, ia bahkan menyalakan wiper kaca depan alih-alih lampu sen kiri. Penguji yang fokus pada kandidat pemula sama sekali gagal menyadari bahwa seseorang yang mengendarai limusin bank kelas atas bukanlah orang biasa. It's obvious that you're an experienced driver. Some of these kids... Ujian belum selesai. Dwight menginjak pedal gas. Pria bersenjata itu terus berpindah jalur, mencoba melepaskan diri. Dengan manuver drift kecepatan tinggi lainnya, mobil itu berhasil berbelok ke jalur samping. Dwight melihat tabrakan itu bereaksi cepat. Dia membelok ke jalan samping, bersiap untuk aksi berhenti dan lari. Melihat kaca spion yang kosong, pria bersenjata itu mengira dia telah berhasil melepaskan diri. Tepat ketika dia hendak menghela napas lega, dia terkejut mendapati mobil lain masih menyala. Dwight menjadi semakin marah. Dia mendorong kepala penguji itu lagi, mundur, melakukan drift, menginjak pedal gas, dan dengan cepat mengejar pria bersenjata itu. Dia akan melihat siapa yang berani membunuhnya di jalan. Di persimpangan samping, pria bersenjata itu tiba-tiba membelok, berhasil menghalangi mereka di lalu lintas. Dwight menatap tajam ke depan. Untungnya, telah menghafal nomor plat mobil pria bersenjata itu. Pada saat ini, penguji akhirnya menyadari bahwa kandidatnya mungkin seorang bos gangster. You didn't see anything, Paul. Nothing. Okay. Everybody okay? Sebagai seorang gangster, dia tidak ingin polisi terlibat. Saat diinterogasi polisi, dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sementara itu, seorang pria dengan kumis tipis keluar dari mobil si penembak. Setelah dengan hati-hati melihat sekeliling, dia mengeluarkan ember berisi cairan dan meletakkannya di kursi pengemudi, berniat untuk menghancurkan bukti. Dia dengan hati-hati menutup pintu mobil sebelum pergi. Dia tidak tahu bahwa tindakan ini sekali lagi akan membahayakannya. Dwight juga memiliki tersangka. Salah satunya adalah putra bos, Kiki, yang selalu iri dengan kemampuan luar biasa Dwight dan menganggapnya sebagai duri dalam dagingnya. Yang lainnya adalah Wensi, bawahan yang rahangnya telah dia patahkan di depan umum. Dwight tidak bertele-tele dan langsung berinterogasi mereka. Ketika mereka menyangkalnya, dia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Jadi, dia membawa bunga pohon ke rumah sakit. Dia berpura-pura gugup ketika mendekati penguji di bangsal, tetapi sebenarnya ingin menggunakan koneksi penguji di sekolah mengemudi. Sekarang, sikap penguji terhadapnya telah berubah total. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Not necessary, but very much appreciated. Don't mention it. Ia dengan lembut mendorong kursi ke samping tempat tidur dan perlahan duduk tanpa berbicara, yang membuat pemeriksa agak bingung. Dwight kemudian mengeluarkan sebuah amplop dari dadanya, yang berisi 10.000 koin emas. Jumlah uang sebesar itu tidak akan bisa diterimanya sebelum pihak lain menjelaskannya. Masalah gerobak teh telah terselesaikan, tetapi Dwight masih memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, ia pergi ke toko ganja yang baru dibuka. Karena investasinya yang gegabah, pemiliknya, Berdi, selalu tidak puas dengannya. Setelah memasuki rumah, Anna, yang tidak tahan dengan perilaku Berdi, berbicara lebih dulu. Sebenarnya, Dwight datang untuk masalah ini. Ia bermaksud bertemu dengan pemasok Berdi, dan seterusnya. Dalam sekejap mata, mereka bertiga berkendara ke perkebunan pemasok di Malaysia. Pria yang menyambut mereka memiliki tatapan garang di wajahnya. Jelas, ia juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Ia memiliki ekspresi seperti Jimmy, dan karena keturunan penduduk asli Amerika, ia memiliki kewaspadaan alami terhadap orang kulit putih. Tepat ketika keduanya hendak berdebat sengit, Guang Wan, orang yang bertanggung jawab, muncul dan menghentikan konflik yang akan terjadi. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, Dwight segera menyadari bahwa ini bukanlah pertanian kecil dengan satu tanaman saja yang hanya memiliki beberapa ratus mu seperti yang digambarkan Bergi. Sebaliknya, ini adalah kompleks besar yang mencakup lebih dari 3.000 mu, yang mengintegrasikan penanaman, ekstraksi, dan pertanian. Biaya produksi sebenarnya di Malaysia akan jauh lebih rendah daripada yang mereka bayangkan. Jadi, dia segera menolak tawaran awal mereka sebesar 1.200 dan mengusulkan agar semuanya dilakukan sesuai dengan spesifikasinya. 1,000 for the 10 after that, and 750 each for the remaining 270 units. I'll have to do the math. Setelah mendengar ucapan Dwight, Berdi hampir tidak percaya. Begitu saja, ia berhasil mengurangi biaya toko ganja sebesar 40% dan juga mendapatkan teman baru, Jimmy. Dalam perjalanan pulang, bibir Berdi melengkung membentuk senyum dan sikapnya terhadap Dwight berubah total. Sementara itu, pemeriksa juga membawa petunjuk tentang pelaku penembakan. Mobil itu muncul di tempat parkir yang terbengkalai, dan saat mereka berdua tiba, mobil itu sudah hangus. Dwight segera melihat kesalahan fatal yang dilakukan pelaku penembakan.
Akhirnya, ia menemukan botol berlabel Erjiajiyafeng di kursi penumpang. Botol itu sering digunakan untuk mengobati peradangan dan nyeri pada kuda dan dianggap sebagai zat peledak. Kemudian, Dwight menemukan pecahan dengan logo FR. Setelah mencari di internet, Xiao Hui menemukan bahwa pecahan itu berasal dari sebuah peternakan bernama Finario, hanya 5 km jauhnya. Logo, kuda, tampaknya pelaku penembakan itu pasti terhubung dengan tempat itu. Selanjutnya, Dwight menyamar sebagai detektif swasta dan mengunjungi peternakan tersebut atas nama kliennya. Namun sebelum memastikan hubungan apapun, Dwight tidak berani terlalu memikirkannya. Meskipun ibu pemilik kontrakan telah menolaknya, setidaknya dia bisa menyimpulkan bahwa wanita ini bukanlah musuh. Jadi, dia kembali ke mobilnya dan menunggu hingga larut malam ketika sebuah kendaraan mencurigakan perlahan keluar dari peternakan. Dia segera mengikutinya, dan baru ketika mereka sampai di rumah, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang itu tidak lain adalah Arman, mantan saudara laki-lakinya bertahun-tahun yang lalu. Melihat anak di sampingnya, Dwight tidak terburu-buru untuk bertindak. Hari itu, Arman sendirian di rumah, merapikan kopernya ketika sesosok tubuh mendekat dengan cepat. Jesus, I knew it. I fucking knew it. Better start talking or I promise your brains are gonna be all over this fucking. Tell me and I'll tell you, please. That wasn't you who tried to take me out the other? Ternyata semua itu hanyalah kesalahpahaman. Bertahun-tahun yang lalu setelah Dwight dipenjara, pemimpin geng karena takut ia akan melibatkan Dwight mengirim orang-orang untuk menyusup ke penjara dan membunuhnya. Arman yang mengetahui cerita di balik layar takut terlibat dan melarikan diri ke kota terpencil Tulsa. Setelah mengetahui kebenarannya, Dwight sempat terkejut. Ia telah mengabdikan 25 tahun hidupnya untuk geng tersebut hanya untuk dikhianati oleh saudara kandungnya sendiri. Alasan Arman mencoba membunuh Dwight adalah karena ia percaya Dwight juga dikirim oleh geng untuk membungkamnya. Kesalahpahaman itu untuk sementara terselesaikan, tetapi hampir saja merenggut nyawanya.